Banyak orang awam biasanya tahu forex itu orang yang jadi trader di forex itu rata-rata katanya penjudi. Kalau forex itu dia tuh lebih cepat, sedangkan kalau saham itu cenderung lebih lambat. Iya, isinya banyak ya. Jantungnya sih lebih beresikonya di forex ya. Kardio. Sport jantungnya. Sport jantung. Apa sih? Emo. Trader nakal. Bentar ya, ini rada berat nih. Udah lepas kacamata. Yang nggak boleh adalah jangan pingin cepat kaya. 3、2、1，开始。 Halo, hari ini kita kedatangan ini Siapa? praktisi. Woi, praktisi. Orang yang jago dia di bidang mata uang asing. Wah, tapi dengar-dengar juga ada yang negatifnya gitu loh, Vin. Apa? Ya itu sebut saja forex. Kok Sony langsung aja. Langsung aja, sorry. Gila, Halo. Silakan perkenalkan diri dulu, Koson. Sebenarnya kalau dibilang praktisi ya bukan praktisi ya, kayak praktisi itu kayak praktisi supranatural kayak. Jadi ya kebetulan saya Sony, jadi saya kebetulan kenal forex itu dari 2008 dulu. Dulu pernah bekerja di salah satu perusahaan di Bali. Ya, terus selama 4 tahun, terus saya keluar dari perusahaan itu, terus akhirnya mulai trading sendiri, jadi analisa sendiri pasarnya itu seperti apa, sampai sekarang. Di, lu tahu nggak? Wah, ini apa? Bintang tamu paling enak nih. Kenapa? Kita nggak usah ngomong berkali-kali untuk perkenalkan diri, dia langsung perkenalkan diri. Luar biasa. Memang terkadang itu kita tuh terlalu luar biasa gitu. Awalnya kita nyari bintang tamu tuh masih adem-adem dulu. Ini sudah jelas. Jadi langsung tuh dia tahu mau ngomong apa. Luar biasa. Ini bukan rekayasa. Ini seriusan. Ini tanpa briefing ini. Tanpa briefing. Dia langsung ngomong. Langsung bercerita sendiri. Nah sekarang pertanyaannya lah, kita mau nanya apa? Dia udah bercerita. Dia dimulai dari tahun 2008. Oke. Bekerja di bidang forex. Nah, ini berarti berapa tahun? 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Lu masih? Gua masih SMP tuh kayaknya. Oh, Iya benar gak? Gak tahu. 12 tuh SD ke SMP. SD ke SMP 12 tahun yang lalu. Berarti aku seumuran guru kalian ya. Kepala sekolah. Kita tidak menyebutkan umur, tapi Anda menyinggung. Oke, jadi forex itu apa kok? Forex itu sebenarnya apa? Oke, forex itu adalah foreign exchange ya, singkatannya foreign exchange, yaitu adalah bisnis pertukaran atau perdagangan nilai mata uang asing ya. Jadi kalau pertukaran nilai mata uang asing itu bisa bermain atau join di investasi forex. Tapi kalau mau pertukaran dari fisiknya itu larinya ke money changer. Nah ini yang biasanya orang itu salah mengartikan gitu. Ada juga kejadian yang waktu dulu aku kerja itu tiba-tiba orang itu bawa dolar gitu loh. Bawa dolar ke kantor, dia mau tuker. Nah itu udah salah gitu lah. Akhirnya kita jelaskan, kita prospek, akhirnya ya dia closing sih, masuk juga. Padahal dari kesalahan dia bisa tiba-tiba masuk gitu loh. Nah, forex itu ya seperti itu. Jadi pertukaran nilai mata uang gitu. Jadi bukan fisiknya ya, tapi nilainya. Nah, itu bisa nilai mata uang rupiah terhadap dolar, nilai mata uang pound sterling terhadap dolar berapa ya, seperti itu sih. Kayak gitu. Jadi itu singkatan foreign exchange. Beda sama money changer. Beda. Ini nilai mata uangnya. Dan ini sekarang gua baru nemuin kopi enak nih. Woi, gua belum minum, lu udah ini nemu kopi ya? enak. Beli di mana? Man Cup Wes. Cafe. Gila, Man Cup Cafe. Terus juga gua tadi beli gorengan nih. Namanya pisang goreng kremes. Wih. Kremes bikin gemes. Asik. Wah, ini gila nih. Kita makan dulu. Asik deh. Ini bisa kita dapetin di mana ya dia? Ini di Nangka. Tadi Mas Adi gue yang nanya beli di mana. Ini kita belinya di Nangka nih. Kopinya 10.000, ini satu kotak 25.000 aja. Gila, isinya banyak ya. Dan ini online ya. Wah ya. Biasa, ad clip. Online ya. Oh iya.
Jadi ini yang kopi ini punya saya, yang pisangnya ini dari istri saya sih. Gitu. Nanti tunggu ada promo-promo nih. Belinya bisa pakai mata uang asing nggak kira-kira? Tanya langsung sama orang. Kayak belum kesana ya. Oke. Apa? Forex. Oke. Ini biasanya banyak orang yang salah kaprah ya. Seperti tadi yang Ko Sony bilang, orang mengira itu money changer gitu loh. Tapi dan yang banyak orang awam biasanya tahu, forex itu orang yang jadi trader di forex itu rata-rata katanya penjudi. Nah, ini gimana ini? Harus diluruskan nggak ini? Setuju nggak? Oke. Ini hal yang paling paling basic sih. Kalau orang ini kita ngomong tentang hal yang umum dulu ya. Jadi kalau orang nggak ngerti tentang forex itu biasa identiknya itu mereka dengan forex itu ya judi gitu loh. Nah, sebenarnya kalau mau bilang setuju atau nggak setuju itu tergantung dari pemikiran kita sendiri ya, paradigma kita sendiri. Kalau menurut aku sendiri sih, kalau dibilang judi itu enggak. Kenapa enggak? Kenapa kalau aku bilang itu enggak judi? Karena satu, itu ada edukasinya tentang forex. Jadi dan kedua itu kita analisa. Kalau bicara tentang analisa itu ada pelajarannya juga gitu loh. Ada pelajarannya juga tentang teknikalnya gimana membuat keputusan ini kita masuk market untuk transaksi jual atau beli. Terus ada juga kita belajar tentang fundamental. Fundamental itu apa sih? Kalau fundamental itu adalah ketika kita mulai baca berita, mulai baca news yang berhubungan dengan nilai mata uang itu sendiri. Misalnya nih, kita mau transaksi untuk nilai mata uang pound sterling terhadap US dollar. Nah, kita harus baca ini. Bacanya adalah di Inggris ini terjadi apa sih? Di Amerika terjadi apa? Gitu. Jadi semisalnya kayak kemarin sempat kan nilai mata uang euro terhadap USD itu jatuh banget. Itu kenapa? Karena waktu itu di Eropa itu virus coronanya tuh lagi naik-naiknya banget. Ya, sedangkan di Amerika itu ada gerakan menolak memakai masker waktu itu. Jadi presidennya sendiri aja nggak mau pakai masker kan waktu itu kan. Jadi nah hal-hal seperti ini yang bisa mempengaruhi nilai tukar suatu nilai mata uang suatu negara. Nah kayak gitu. Jadi kalau dibilang ini judi sebenarnya nggak juga sih. Karena kita ada pelajarannya, kita ada edukasinya. Lain lagi kalau orang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia datang bawa uang, dia masukin, ini nih aku mau trading forex. Nah dia asal aja. Pokoknya aku jual, terus aku tutup laptop, ya tinggal tunggu besok ini rugi atau untung. Nah itu baru judi, karena dia nggak tahu, dia nggak pegang dia nggak pegang kayak pelajarannya untuk apa sih aku harus ngapain, aku harus berbuat apa. Nah, itu judi, itu pure judi. Kalau kita belajar dulu, kita edukasi dulu, kita analisa, itu ya nggak judi sih, itu ada pelajarannya juga sih untuk forex kayak gitu. Menarik. Ya. Berarti forex itu ngambil keuntungannya dari perbedaan nilai tukar mata uang. Iya. Jadi apakah forex itu sama dengan falasku? Kalau sama. Jadi forex itu ya bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia ya falas, valuta asing gitu. Nanya. Karena saya juga ngerti falas. Forex itu kan asing karena di masyarakat itu banyak yang ngira kalau forex itu tanggapannya negatif. Kenapa ya kayak banyak orang ngira itu negatif gitu? Karena gini, karena ya itu balik lagi. Karena banyak dari masyarakat kita di khususnya Indonesia ini ya. Jadi kalau nggak tahu forex itu apa, dikiranya tuh judi. Ya cuman kita naruh uang ke perusahaan, terus tiba-tiba loss, tiba-tiba uangnya hilang. Nah tiba-tiba kita naruh, besoknya bisa jadi untung gitu loh. Tanpa mereka tahu ini keuntungannya tuh dari mana sih? Kok bisa aku untung gitu, kok bisa aku rugi, itu kadang nggak dikasih penjelasan yang seperti itu. Nah itu akhirnya yang menimbulkan paradigma kalau forex ini ya judi kayak gitu. Money proses flow-nya yang tidak dijelaskan. Dan tadi ada satu poin dari Sony yang menarik itu, kita menaruh uang ke dalam perusahaan itu kan. Nah itu kan jadinya jatuhnya mirip dong kayak saham kan gitu ya. Nah apa nih bedanya sebenarnya saham sama forex? Nah ini
Kalau saham, perbedaan dari saham dan forex ya. Kalau forex itu tadi udah tak jelasin jadi dari pertukaran nilai mata uang. Kalau saham itu adalah perbedaannya itu adalah di tingkat fluktuasinya, jadi pergerakan harganya. Kalau forex itu dia tuh lebih cepat. Sedangkan kalau saham itu cenderung lebih lambat. Nah, kalau forex kita bermain dengan nilai mata uang ya, yang ini tingkatnya udah internasional karena udah ada pound sterling, ada negara-negara yang sangat banyak sih, hampir seluruh dunia itu ada di forex untuk nilai mata uangnya. Tapi kalau saham itu adalah perdagangan dari nilai obligasi yang ada di negara itu. Contohnya kalau di Indonesia itu kita main saham di Indonesia, ada saham Bank BCA, Bank BRI, terus ada Indofood, Kalbe Farma yang kayak gitu-gitu. Nah, perbedaannya adalah itunya, tingkat fluktuasinya. Kalau untuk forex itu high risk high return. Jadi ibaratnya kita selalu nyebutnya gitu, high risk high return. Kalau untuk saham sih menurut saya pribadi ya, itu adalah hal yang cukup aman. Karena kalau di saham, setahu saya itu di saham itu ada satu kayak apanya ya, kayak batasan untuk kerugian dan untuk keuntungannya. Jadi dibatasin gitu loh. Jadi kalau di atas 5% atau 7% ya. Jadi kalau kita main saham, dia di hari itu ada kenaikan atau penurunan 5-7%, itu biasanya dia langsung suspend. Tapi kalau di forex nggak ada seperti itu. Jadi berapa poin pun yang naik atau turunnya, dia bakal terus jalan 24 jam kali 5. Jadi untuk tingkat olahraga jantungnya sih lebih beresikonya di forex ya. Kardio. Sport jantungnya. Sport jantung. Sport jantungnya, apalagi kalau zaman sekarang ini lagi tren itu forex tapi bermain yang di emas ya, di gold. Itu sangat-sangat ya, memacu adrenalin. Sangat. Itu bisa satu sesi khusus bahas itu. Satu sesi khusus bahas itu. Satu sesi khusus bahas itu. Jadi kalau dilihat kayak situasinya sekarang Indonesia, berarti bagus untuk beli forex gak? Turun semua gak sih sekarang? Kalau mau dikatakan turun semua, kalau forex enggak juga sih. Karena ya balik lagi, kita harus baca dulu nih fundamentalnya. Kita mau, karena setiap mata uang punya fundamentalnya yang beda-beda. Kalau kita main antara nilai mata uang pound sterling terhadap US sama yen terhadap US, itu beda lagi. Kalau di Inggris lagi nggak ada apa-apa, dia bakal ya harganya ya di situ-situ aja, kecuali kalau ada suatu kayak gejolak atau ada kayak misalnya demo besar-besaran, ada bencana alam. Nah, itu yang bisa mempengaruhi. Jadi kalau dibilang zaman sekarang aman nggak untuk main forex, bisa dikatakan sebenarnya malah nggak aman kalau pas ada corona ini, karena beberapa kali sempat menganalisa ya. Jadi kita biasanya itu Senin pagi gitu, aku sama teman itu kita analisa ini harga ini bakal sampai mana nih, dan udah 2 minggu sampai 3 minggu ini tuh kita kayak analisanya itu di luar gitu loh. Jadi sampai harusnya dia tuh stop di harga, misalnya di harga 1000, dia tuh sampai tembus ke harga 1200, kadang sampai 1500. Jadi benar-benar kayak apa yang kita analisa itu kayak unpredictable gitu sama harga yang lagi running. Jadi memang di saat corona ini nggak sedikit juga yang mereka kehilangan dana, tapi nggak sedikit juga mereka yang bisa survive, bisa profit karena virus corona ini sih. Kayak gitu. Ini jawabannya berat sebenarnya. Ya. Jadi menurut Sony itu lebih baik jangan dulu sekarang ya. Kalau menurut saya sih, kalau untuk pemula ya, kita ngomong pemula yang orang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia aku main forex untuk sekarang, ibaratnya untuk bertahan hidup karena kan banyak yang lagi work from home gitu. Kalau menurutku jangan sekarang, karena ini memang waktu-waktunya yang bisa dibilang ini untuk forex adalah unpredictable. Kita nggak tahu nih harga ini harusnya bisa range-nya satu hari itu pergerakannya biasanya cuman 1000 poin ke atas ke bawahnya tuh range-nya cuman 1000 poin. Ini di masa sekarang itu bisa sampai 2000 2500
poin gitu loh. Jadi benar-benar kita juga bingung kenapa ini. Padahal nggak ada apa-apa, tiba-tiba harga loncat, harga turun seperti itu. Nah ini di Apa? berat ini. Kan di masa-masa sekarang ini kan orang butuh duit kan. Iya. Nah, lu pernah lihat gak sih kayak iklan-iklan di YouTube gitu, iklan-iklan Oh, yang AdSense itu. trading yang yang Bemo. grafiknya bisa Bemo. Oh, Bemo. Bemo loh. Bemo. Apa sih? Bemo. Oke. Nah, yang grafiknya tuh naik terus. Iya, Nah, iya. Itu sebenarnya bener gak sih? Kalau diomong bener atau enggak ini rada rancu ya nanti jawabannya. Jadi kalau diomong bener ya bener, kalau diomong salah ya salah, karena itu tergantung dari tradernya masing-masing, gaya dari tradernya masing-masing. Ada yang memang, jadi kalau trader itu ada yang gayanya itu dia, aku trading untuk makan hari ini, itu ada yang aku trading untuk investasi, investasinya adalah dia untuk jangka panjang. Jadi paling dia trading hari ini, besok baru dilihat grafiknya dia kemana kayak gitu. Jadi untuk kalau yang di iklan-iklan yang biasa youtuber itu ya, Yang Bemo kan? itu Bemo. itu aku sempat ngulik sih, dan aku rada aneh sih soalnya kadang, karena untuk forex dan untuk saham yang di IHSG itu yang Indonesia punya, itu aja setiap Sabtu dan Minggu itu harga nggak bergerak, libur gitu. Tapi yang biasanya youtuber ini ikutin ini ada harganya itu tetap gerak Sabtu dan Minggu. Nah ini aku sempet tanya kan, ini acuan harganya dari mana? Nah yang tak tanyain ini nggak bisa jawab gitu ya. Ya jadinya aku bingung ini mau buat keputusan untuk jual dan belinya ini dari mana kalau kita acuan harga gerakannya aja nggak tahu dari mana. Kayak gitu sih. Tapi apakah itu masuk indikasi mungkin menipu gitu? Kalau indikasi untuk scamming atau money game sih enggak ya, karena itu udah masuk ke investasi sebenarnya gitu. Cuman yang pertanyaannya adalah yaitu yang kalau dari aku pribadi sebagai trader sih aku cuman pengen tahu ini harga ngambilnya dari mana, kayak gitu aja sih. Kalau ada acuan harganya dari mana, nah kita bisa ngikutin kayak teknikalnya kayak gimana, fundamentalnya apa, kayak gitu. Seperti itu. Intinya itu semua fundamental. Kita harus tahu dasar common ground-nya, Vin. Nah, sekarang pertanyaannya ini menarik nih. Berarti kan kalau dari penjelasannya Kusoni itu bilang bahwa forex itu bisa jadi alternatif dalam kita mencari duit lah. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus forex menjadi salah satu alternatif gitu? Mungkin apakah ada kekurangan kelebihannya apa? Jangan sampai orang-orang kayak kita ini misalnya ikut-ikutan. Zamannya reksadana ikut reksadana. Semua main forex ikut forex. Demo ikut demo tapi nggak tahu mau ngapain. Nah, jadi kita harus tahu tujuannya ikut forex itu apa kan gitu. Jangan sampai kita mengharapkan oh ini perputaran cepat high risk high return. Jangan cuma taunya apa keuntungannya besar. Iya, gitu loh. tapi baca candle nggak bisa. Nah, itu gitu. Coba. Oke. Kalau aku dan teman-teman yang sekarang kita lagi ada satu grup gitu ya. Kalau kita ini memang trading bukan untuk alternatif satu-satunya cara untuk cari uang ya. Jadi kita ada kerjaan lain. Dan forex ini untuk tambahan lah, istilahnya itu tambahan. Karena kalau kita lihat dari sejak ada COVID ini, banyak bisnis itu kan yang dia ya gulung tikar lah, banyak banget kan. Dan kita lihat kesempatan di forex ini, aku dan teman-teman itu ya ini masih jalan nih, masih bisa gitu loh. Jadi sebenarnya forex ini kalau untuk aku dan teman-temanku itu bukan sarana untuk cari uang satu-satunya cara. Ya ini untuk tambahan aja gitu loh, untuk tambahan ya buat menopang ini aja income kita gitu loh. Karena kalau kita mau taruh semua uang kita di forex ini itu rada bahaya sih, karena ya itu tadi high risk high return. Nah, kita kalau cuman lihat yang ditawarin cuman bisa kok sehari profit sekian persennya, tapi kita nggak pernah dijelasin resikonya, itu yang bahaya gitu loh. Banyak kan sekarang udahlah tanam saham aja, tanam uang aja, store ke aku 1 juta, kamu tinggal tidur aja besok dapat uang. Ada yang kayak Ali anaknya ini. Nah itu kan kayak gitu. Nah kalau di forex ini kalau aku sendiri secara pribadi
Aku nggak pernah nawarin orang buat invest gitu loh. Sekalipun sekarang ini ya aku pegang uangnya beberapa orang gitu loh. Cuman aku pilih-pilih juga kalau aku mau mengelola dana dari nasabah ini, aku pilih-pilih orangnya. Orang itu harus siap menerima adanya resiko. Jangan cuman maunya adanya untung aja, semua pasti mau. Tapi kalau untuk menerima kekalahan, mau apa enggak? Untuk menerima kerugian, mau apa enggak? Kayak gitu. Jadi kita harus tahu bahwa di setiap investasi itu ada resiko. Kalau kita ditawari investasi yang tanpa resiko, itu tanda tanya besar. Apakah ini scamming atau money laundry? Kayak gitu. Penjelasannya lengkap banget nih. Oh jelas loh, ngomong sama praktisi. Lengkap kayak makanan kita hari ini. Oh jelas. Makan, minum, iya. enak gitu loh. Memang kalau makan pisang itu paling lengkap itu sama kopi. Iya dong. Ini sore-sore dingin-dingin gini. Iya, nanti kamu bisa dapetin di Mancup lah itu. Bisa dapetin di Mancup. Mencap ya. Kebiasaan. Nah, jadi gini kok. Kan karena dia forex itu kan high risk and return. Jadi apakah kita kalau misalkan sebagai trader itu harus berada di depan komputer 24 jam? Oke, ini menarik juga ya. Jadi banyak yang bilang tuh, kalau forex itu matanya udah di depan layar laptop, komputer, sampai nggak ngurusi istrinya, nggak ngurusi anaknya. Itu enggak sih, itu enggak. Jadi semua itu berdasarkan dari jam terbang juga ya. Dari jam terbang juga. Kalau ketika kita banyak belajar, kita banyak ngulik tentang forex ini sendiri ya, itu kita bakal tahu sih jam-jam di mana yang kita itu harus standby, terus kita bisa tinggal gitu. Karena memang ada fitur-fiturnya lah kalau di forex itu, yang kita masuk di harga sekian, terus kita tinggal bisa ada namanya take profit, yaitu kita bisa ngambil keuntungan secara otomatis, dan juga ada stop loss. Stop loss ini fungsinya adalah kita membatasi kerugian kita biar nggak terlalu banyak kerugian, istilahnya seperti itu. Nah itu bisa dipasang seperti itu. Kalau aku sendiri sih ada jam-jam tertentu, karena di forex ini kan ada pasar-pasarnya. Jadi kalau pagi itu ada pasar dari Australia yang buka, terus agak siang pasar Asia, agak sore jam 3, jam 4-an itu pasar London mulai buka marketnya, terus malam itu jam 9-an itu pasar US yang buka. Kalau aku sendiri sih biasanya ngelihatnya dari jam 2:30 sore sampai jam 4 itu aku pantengin sih. Aku lihat candlestick, sama malamnya itu jam 9, jam 10-an lah. Udah itu aku tidur. Udah tidur sih. Kalau biasanya aku malam kalau udah sesuai target yang dapat, atau sesuai target yang uang udah melayang ya, udah, karena kan nggak setiap hari kita untung nih kan, namanya bisnis investasi forex ini anggap aja kayak kita buka toko aja, kadang kita rame, kadang kita sepi gitu. Jadi kalau udah sesuai target itu ya udah, aku nggak trading lagi, aku tidur. Enak ya? Enak. Tidak seperti yang kita dengar biasanya ya. Oh iya. Pantengin laptop 24 jam. Betul. Sampai mata lu merah. Diliatin orang lagi ngomong lagi gini-gini main HP. Nah, entah lilinnya gimana, warna merah hijau gitu. Berarti itu Koko belajarin sendiri atau gimana sih? Kalau belajar dari banyak orang ya. Jadi kalau belajar jangan dari satu orang. Jadi dari banyak orang. Aku dari dulu kerja di kantor itu aku udah ketemu beberapa orang, terus 1,5 tahun yang kemarin ini juga aku belajar lagi gitu loh, karena udah lama nggak buka kan, jadi belajar lagi sebelum main lagi kayak gitu. Jadi memang semua itu harus banyak belajar ya, biar ini, karena semakin lama kan dunia ini kan semakin berkembang nih, semakin berkembang, terus banyak isu-isu yang mempengaruhi dari harga nilai mata uang ini sendiri. Asik. Tapi Vin, kalau kita belajar gini kan, teori itu banyak orang, tapi ada satu pelajaran yang susah dipelajari dari setiap orang. Apa? Gimana? Ini kan pasti berbicara tentang money management. Gimana? Ya, triknya kan udah pasti semua tuh teori, pengalaman berapa. Tapi poin yang susah dipelajari itu adalah
pasti namanya itu ada profit and loss. Tetap tenang dalam loss, tidak greedy. Nah, itu ilmu yang paling susah. Banyak orang bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Ini bagus. Iya. Jadi kalau orang profit itu pasti tenang. Iya kan? Kalau orang profit pasti dia tuh ya ketawa-ketawa seneng. Tapi gimana caranya kita ini meredam emosi ketika kita floating, ya. Yang kedua ketika kita loss atau kita rugi. Nah, kalau aku sih dulu awal-awal ya waktu loss ya bawaannya memang pengen marah, moodnya udah jelek lah, karena ya siapa sih yang ini kan udah kehilangan uang kan. Tapi lama-kelamaan ketika aku tahu tentang money management, udah diatur sedemikian rupa, ya kalau udah loss, ya sudah gitu loh, berhenti. Kalau aku hari itu udah loss, aku berhenti, aku nggak trading, aku trading besok ya. Jadi tenangkan diri aja, dengan kita tetap optimis. Hari ini aku trading, besok aku bisa kok dapat lagi, kayak gitu sih. Jadi semua harus memang ininya ya. Memang dari diri kita sendirinya sih, mentalnya yang harus bisa kuat dulu. Yang penting jangan sampai kita udah kalah banting laptop. Itu bahaya. Oh, double rugi. Double loss itu. Udah loss laptop. Wow, bang. Loss laptop. Laptop hancur. Nah, terus yang disalahin? Yang disalahin itunya. Iya, betul. Kan? Betul. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai. Itu bahaya. Bener banget. Ya kan? Iya. Gila. Sebenarnya itu sih yang yang menjadi namanya ego manusia ya. Masih berat bahasamu. Bahasa dari forex ke ego manusia. Orang tuh berubah. Oh iya. Oke. Begitupun kalau menang. Iya. Biasanya kalau orang menang, main lagi ya. Iya. Sampai akhirnya kalah kan. Udah kalah, main lagi biar balikin ke kekalahan kemarin. Iya. Nah, itu loh. Lanjut. Nah, ini di bagian forex ini ada menarik nih sebagai trader. Apa? Ada gak sih biasa trader nakal gitu? Trader nakal, bentar ya. Ini rada berat nih. Udah lepas kacamata. Pertanyaanmu sudah mulai spesifik soalnya. Oke. Jadi gini, pengalamanku dulu kerja di perusahaan itu ya. Jadi dulu aku di perusahaan itu sebagai namanya settlement atau dealing staff. Jadi itu orang ya tugasnya untuk kayak ngurusi legalitas, terus untuk ngatur uangnya itu gimana caranya biar bisa masuk ke sistem yang kayak gitu-gitu ya. Dan biasanya sih kalau aku tugasku begitu terima uangnya tak transfer ke rekening perusahaan, lalu aku buat legalitas. Jadi si nasabah ini dia harus tanda tangan lumayan banyak sih berkasnya, dan itu ada materainya semua. Inti dari semuanya itu adalah menjelaskan bahwa bisnis ini ada resiko untung dan rugi, dan nasabah atau klien ini menyetujui adanya risiko tersebut. Jadi kalau ada apa-apa ya bisa dibilang kalau ini loss atau uangnya habis, si nasabah atau klien ini nggak bisa menuntut perusahaan ini karena dia sudah menyetujui adanya risiko ya. Dan selain dari tanda tangan berkas-berkas ini yang bermaterai, nanti biasanya aku telepon nasabah atau kliennya ini dan kita rekam. Kita ulangi lagi nih yang di berkas ini, tapi lebih simpel sih. Ya intinya sama aja. Kalau menyetujui bahwa ini ada resiko. Nah pertanyaan tadi kan ada nggak sih trader-trader yang nakal ya? Ini sebenarnya kalau dibilang nakal sih ya gimana ya? Ya namanya orang cari duit ya ini ya. Ini aku ngomong orang cari duit gitu, bukan nakal sih. Jadi kalau dulu di tempatku itu ada namanya komisi. Jadi setiap kali nasabah ini masuk ke market ya, pasang posisi buy atau sell, dan ketika dia profit atau loss, ketika posisinya ini sudah di liquid, sudah ditutup, sudah di close ya, trader ini, marketing ini dapat komisi
sebesar $40. Nah, kalau zaman itu 400.000 karena kita pakai fixed rate per dolarnya itu 10.000 waktu itu. Jadi ya bayangin aja, satu kali masuk posisi tradernya dapat 400.000, entah itu loss atau profit. Nah biasanya ada trader-trader itu yang kayak ya ini bukan uangku sih, yang penting gue dapat komisi aja gitu loh. Nah itu ada. Tapi ada juga orang yang gimana pun caranya aku dapat komisi tapi nasabahku juga harus profit. Nah seperti itu ya. Ini tinggal tergantung dari tradernya. Ya kalau dibilang ada yang nakal, sebenarnya nggak nakal, cuman ya dia pingin cari uang lebih aja sih, seperti itu ya. Kalau nakal kan uang dari nasabah diterima dibawa lari nih, nah itu nakal. Tapi kalau ini kan kita kan memang melakukan bisnis, nah mungkin itu satu strateginya dia untuk mencari uang lebih. Iya, gitu, gitu. Jawabannya bagus banget ya. Bagus. Mantap gitu. Oh jauh-jauh datang nih. Waduh. Tapi ini lagi satu. Sama nggak sih kita mentrading forex sama kita investasi forex? Sebenarnya sama. Cuman di dalam bisnis forex ini ada dua pelaku. Jadi satu pelaku namanya dia trader, satu investor. Nah, perbedaannya ya perbedaan secara umum sih. Kalau investor itu orang yang dia nggak tahu tentang apa-apa tentang forex, dia cuman pengen taruh uangnya, yang mengelola adalah trader ini. Nah, sekarang kalau yang trader ini ya dia yang secara teknikal, secara fundamental yang menganalisa untuk mengelola keuangan dari investornya. Kayak gitu aja sih. Oke. Berarti sebenarnya cuma kebagi dua aja. Betul. Ya. Berarti investor bisa jadi salah ngomong. Trader bisa jadi investor belum tentu bisa jadi trader. Ya, benar. Keren. Oke. Dan ini menyangkut kehidupannya Sony nih. Apa sih goal ke depannya? Terus pesan dan kesan bagi orang yang mau belajar forex ini apa? Ya, kalau goalku ya sebenarnya menjadi trader yang ahli. Mau taruh berapa? Udah kayak The Wall of the Street aja ya. Iya. Ya kalau goalku sih sebenarnya ya aku pengen mengalami ini financial freedom. Ya. Satu, mengalami financial freedom dan membantu orang untuk dia juga bisa mengalami financial freedom gitu. Dan kalau untuk pesan-pesannya ya, untuk yang mau main forex, yang untuk terjun ke dunia forex, yang pertama adalah persiapkan mental. Pastikan itu uang dingin ya, bukan uang anak sekolah, bukan tuh uang mau nikah ya, itu gawat nanti ya. Karena nggak sedikit juga orang yang waktu di perusahaan saya itu dia sampai nggak jadi nikah, sampai cerai gitu, itu ada. Dan saya tahu sendiri karena berantemnya di depan saya waktu itu ya. Nah terus setelah itu legalitas dari perusahaannya itu harus dicek ya. Kalau di Indonesia bisa dicek di bapepti.go.id kalau nggak salah ya sekarang. Terus bisa juga di OJK, itu biasanya ada juga yang legal dan nggak ilegal di Indonesia. Terus yang terakhir saya ini selalu punya pemikiran kita ini boleh jadi kaya ya. Yang nggak boleh adalah jangan pengen cepat kaya. Nah itu bahaya. Biasanya orang tuh main forex ngapain sih? Biar pengen cepat kaya. Nah itu nggak ada di kamusnya forex ya. Nggak ada orang kaya dalam satu malam. Yang ada ya kalau nggak tahu apa-apa, taruh uang 1 miliar, masuk market, tutup laptop, ya besok amsyong lah. Itu aja sih. Asik. Gila, ini pesannya bagus nih. Oh bagus, udah dapat. Silakan, langsung konklusi. Oh yes. Jadi pada kawan-kawan semua,
Dari tadi kan kita bahasnya selalu intinya itu poin dari kayak forex itu kan banyak segala macam investasi. Nah salah satunya itu forex. Poinnya yang selalu disebutin itu pasti fundamental. Jadi research sebanyak-banyaknya dulu apa itu forex, gimana cara melakukannya, cara kerjanya. Research dulu, terus kedua belajar sama orang yang tepat, orang yang benar. Ya terus tadi poinnya yang ketiga dari uang dingin, pastiin dulu tabungannya sudah benar, tabungan dana darurat sudah benar, jangan main karena ikut-ikutan. Nah research dulu sembari menabung itu di research dulu, benar, di research dulu. Jangan wah ini cuan, nah cuannya dilihat, nah naruh uang, loss, stres. Jangan sampai. Jadi nanti bagi kalian yang mau belajar lebih lagi soal manajemen, banyak ada jenis investasi atau mengundang Kosoni lagi untuk lebih dalam soal forex. Gimana caranya lebih spesifik? Ini kan masih general banget nih. Bisa komen di bawah. Kita tahu kalian pada masih malu-malu untuk komen gitu loh. Iya. Karena kadang-kadang yang komen itu rada malas, tapi DM. Nah, jadi DM-nya banyak, rame. Nah, nanti kita bisa undang-undang ahli-ahli manajemen yang lain. Asik, mantap. Oke, sekian dulu podcast dari kita guys. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya di kanan kalian. Ting. Dan gua Kokoli, gua Kokolo. Kita pamit. Undur diri. Bye-bye. Thank you Kosoni. Bye-bye.